tuntutannya Bang? Tuntutannya copot Listio Sigit, sudah terlalu lama Listio Sigit. Prabowo Subianto copot Listio Sigit. Karena diduga kuat terlibat dari geng Solo Joko Widodo. Secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya berani menjadi saksi kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan, saya siap. Menuntut Polri untuk membersihkan oknum-oknum yang diyakini bekerja untuk kepentingan dan melindungi mantan Presiden Jokowi, termasuk dalam skandal dugaan ijazah palsu Jokowi. Keempat, menuntut Presiden Prabowo untuk segera mengganti Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ini tentang tindak lanjut kasus KM50 yang saat itu Pak Kapolri berjanji jika ada novum akan ditindaklanjuti, dan perlu kami tegaskan, kami juga sudah mengirimkan novum berupa petunjuk-petunjuk bahkan bukti saksi yang telah dikompilasi oleh Pak Marwan Batubara juga dalam buku putih KM50 yang itu belum pernah diambil keterangannya baik oleh penyidik di tingkat penyidikan apalagi di pengadilan. Dan kami meyakini proses persidangan sampai pemberian vonis pada kasus KM50 itu hanya untuk melegitimasi skenario tertentu agar perkaranya dianggap selesai. Siap. Ambil mosi lagi. Hah? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Kami Biasa berdiri, Pak. Kalau dikasih duduk malah lupa berdiri, Pak. Oh, iya. Yang harus dikasih duduk itu anggota DPR Pak, rebutan kursi mereka. Kalau beliau-beliau ini nggak rebutan kursi ini. Dibuang kursi, dilempar. Gimana nih Pak? Monggo Pak Nur. Monggo Pak, pelaksanaan. Baik, terima kasih Pak Kombes Dwi. Iya Pak. Terima kasih atas penerimaan rombongan kami dari gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, GMKR singkatannya. GMKR ini merupakan wadah dari berbagai kelompok civil society yang tujuannya bergerak dalam rangka merebut kembali kedaulatan rakyat. Nah, pada kesempatan memperingati Hari Veteran Nasional yang jatuh pada hari ini tanggal 10 dan juga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan tahun 2026, nah, kami melakukan aksi konvoi kebangsaan. Konvoi kebangsaan ini dalam rangka kami ingin menyuarakan aspirasi dari rakyat yang kita yakini pada saat ini masalah-masalah nasional, masalah bangsa dan negara masih banyak yang bermasalah yang harus kita perbaiki. Oleh karena itulah kami datang ke salah satunya ke Mabes Polri, kami menyampaikan satu pernyataan sikap kepada Mabes Polri, tentunya kepada Kapolri. Nanti mohon disampaikan pada Bapak Kapolri apa-apa yang menjadi sikap dari GMKR gerakan kami ini. Pada kesempatan aksi konvoi kebangsaan, kami menyampaikan pernyataan sikap ini. Kalau boleh kami bacakan. Ya. Oh, sama nih. Sama. Pernyataan sikap nomor 002 GMKR Nasional 2026. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat atau GMKR kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tagline-nya, polisi harus kembali kepada konstitusi dan rakyat. Dengan tegas, GMKR menyatakan bahwa Polri adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Polri wajib berdiri di atas kepentingan hukum, negara dan rakyat, bukan menjadi pelindung kepentingan politik atau kelompok-kelompok tertentu. Menurutnya, kepercayaan publik kepada Polri harus menjadi alarm serius bagi seluruh jajaran kepolisian. Kritik rakyat bukan ancaman, melainkan peringatan agar Polri segera melakukan koreksi dan pembenahan. Atas dasar hal tersebut, GMKR menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, menuntut Polri bertindak profesional, independen, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari sikap represif, intimidatif, tebang pilih, dan zolim dalam proses penegakan hukum. Kedua, menuntut Polri untuk bekerja bagi kepentingan negara dan rakyat dibanding bekerja untuk kepentingan kekuasaan oligarkis sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus Jampitsus oleh Kortas Tipikor Polri. Yang ketiga,
menuntut Polri untuk membersihkan oknum-oknum yang diyakini bekerja untuk kepentingan dan melindungi mantan Presiden Jokowi, termasuk dalam skandal dugaan ijazah palsu Jokowi. Keempat, menuntut Presiden Prabowo untuk segera mengganti Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kelima, menjamin perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan kritik sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Keenam, mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui reformasi internal yang nyata, bukan sekedar slogan atau pencitraan. Jakarta, 10 Agustus 2026, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Presidium Nasional tertanda ditandatangani oleh Mayor Jenderal TNI Pur Sunarko, Muhammad Syahid Didu, Marwan Batubara, Laksma TNI Pur Muryono Aladin, Rizal Fadilah, dan Komjen Pol Ugro Seno. Demikian sudah kami sampaikan pernyataan sikap dari GMKR. Pak, silakan kalau mau. Selanjutnya, Kalau dari teman-teman mungkin menyampaikan. Ini ada nggak nih yang tanda tangan yang hadir di sini? saya Tiga orang, Pak. saya tiga. Tiga yang mana aja nih? Saya Muryono, Pak. Murdiono. Muryono. Laksamana, Oh, Laksmana, oke. Ini Pak Marwan Batubara. Laksmana. Oh, Saya Rizal Fadilah. Pak Sunarko betul ada di depan, Pak. Pak Rizal Fadilah ya? Saya. Oh iya. Masih kenal Pak. Wah, itu tahu. Masanya masih lapor. Sering nongol. Tapi alhamdulillah bisa silaturahmi langsung nih Pak Dwi. Ya, alhamdulillah. Nah, mungkin Jadi- sebelum Pak Di, mungkin ada berapa teman? Iya, iya, silakan. Silakan dulu mulai dari Bapak. Waduh. Pak Marwan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya perlu juga kami klarifikasi, surat ini memang ditujukan kepada Polri sebagai lembaga, namun juga relevan untuk misalnya diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Presiden maupun oleh DPR. Jadi ini sebenarnya surat pernyataan yang terbuka. Nanti akan kami sebarkan untuk supaya juga menjadi perhatian bagi Pak Presiden Prabowo dan juga DPR RI secara menyeluruh. Lalu kami juga akan menyebarkan ini kepada publik supaya masyarakat itu paham apa yang menjadi concern dan kekhawatiran atau tuntutan mereka selama ini, ya, terutama soal yang sudah cukup lama bergema sebetulnya adalah tangkap dan adili Jokowi, yang sebetulnya kita sejak 2023 itu sudah pernah menyampaikan kepada DPR MPR untuk terjadi proses pemakzulan. Nah, tapi karena memang kekuasaan itu sangat dominan, mungkin juga karena dukungan oligarki, partai-partai, ya itu tidak tercapai. Tapi prinsipnya tadi seperti itu, Pak. Jadi ini melanjutkan apa yang sudah selama ini kita suarakan, dan ini relevan untuk semua kita, dan ini juga merupakan tanggung jawab moral agama bahwa kalau ada kezaliman yang di depan mata itu kita bisa melakukan apa. Nah, ini salah satu upaya yang kita lakukan. Itu saja, terima kasih. Baru sekali ke sini kan Pak ya? Saya baru sekali di sini. Baru sekali Pak. Tapi kalau ke mana tuh? Baris Krim. Sudah berkali-kali, Pak. Pak Rizal tuh. Ya. Ada Pak Rizal sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama bersyukur bisa bersilaturahim. Kedua adalah bahwa dalam makna tazkiroh, ya, mengingatkan tawasau bil sober bil haq, kan saling mewasiati kebenaran untuk tujuan kebaikan bersama. Ini catatannya mungkin. Dalam hal itu adalah democratic policing yang menjadi konsepsi Pak Tito Karnavian awal dulu. Itu kita harapkan tidak menyimpang di dalam prakteknya. Jadi bukan berarti polisi menjadi kekuatan mengendalikan demokrasi. Jadi democratic policing itu, tapi bagaimana polisi menjadi bagian dari penguatan demokrasi. Itu sebetulnya maknanya ingin diluruskan ke hitohnya, itu kan, bahwa polisi bersama rakyat yang ingin berdaulat tadi
menjadi satu langkah bersama. Itu makna ingin democratic policing. Sebab ada kecenderungan penyimpangan makna. Jadi polisi mengendalikan demokrasi. Saya kira ini yang mungkin catatan awal yang disampaikan. Yang kedua adalah ini kaitan dengan masalah yang diadukan oleh sebagian dari kita, itu adalah soal dugaan ijazah palsu. Jadi sudah ada pengaduan masyarakat, Pak, itu kan beberapa di antara kita untuk bisa ditindaklanjuti oleh pihak Mabes Polri, ya, terutama ketika kita menyampaikan beberapa katakan orang yang kira-kiranya perlu diminta keterangan mengenai dugaan ijazah palsu itu benar atau tidaknya dalam konteks ini, karena ini harus diklarifikasi, harus clear. Jangan sampai ke Dumas menjadi, itu ya kita lapornya ke Dumas. Jadi jangan sampai menjadi skandal besar. Saya kira ini kita punya harapan bisa diselesaikan oleh pengadilan, bisa diselesaikan oleh kejaksaan, bisa juga diselesaikan oleh kepolisian. Itu saya kira ini momentum bagus untuk kepolisian mengambil porsi gitu kan, untuk bisa melakukan penyelesaian atas hal yang sangat besar di kalangan masyarakat gitu. Nah, untuk itu kami adukan beberapa nama yang mudah-mudahan bisa diminta keterangan gitu, baik Pak Joko Widodonya sendiri gitu kan, pihak yang selalu disorot dan diduga itu menggunakannya, kemudian Pak Pratikno dia juga sudah sampaikan, kita adukan juga karena beliau adalah penasehat intelektualnya lah dari Pak Jokowi yang juga dugaan publik cukup kuat mengenai keterlibatannya dalam proses itu. Yang ketiga adalah Eko Sulistyo, itu Ketua KPUD Solo yang punya peran besar sampai ke proses jadi gubernur dan saat presiden juga menjadi deputi 4 kepala staf kepresidenan, kayak gitu kan. Di situ. Kemudian yang keempatnya Pak Iman Raharjo, yang diduga memang Pak Iman Raharjo ini mediator menuju ke proses-proses pembuatan dokumen palsu, gitu ya. Jadi kami mendorong sekurang-kurangnya 4 itu pihak Mabes Polri bisa lah meminta keterangan untuk melalui mekanisme Dumas. Jadi kalau Dumas mudah-mudahan berikutnya ada surat perintah penyelidikan, gitu kan, yang kemudian berkelanjutan. Ya, pada tingkat teknis tentu para orang yang kita duga juga mahir dalam memasukkan dokumen itu juga mohon diminta keterangannya, gitu, terutama di lingkup pasar pramuka. Jadi jangan sampai pasar pramuka menjadi isu. Kasihan gitu kalau pasar pramuka hanya jadi pembicaraan publik bahwa di situ pabrik pemalsuan, di situ jatah palsu dibuat, tapi nggak pernah kita mintakan keterangannya yang secara skematis, itu skematis dari yang atas sampai ke bawah. Jadi mohon saja ini aspirasinya konteks ijazah palsu ini segera begitu pihak Mabes Polri membuat surat perintah penyelidikan. Apapun hasilnya, saya kira kita akan semua menangkap gitu kan atas prinsip kerja daripada mungkin dari kepolisian yang transparan, objektif dan profesional. Ya, insya Allah apapun hasilnya, tapi mekanisme kerjanya dijalankan gitu Pak. Walaupun ini nuansanya politis gitu ya, kita memahami betul bahwa ada sisi politik karena ini mantan pejabat publik, mantan presiden, tentu ada nuansa politik, tapi saat ini saya kira supremasi hukum bisa didahulukan gitu atas konteks itu. Saya kira ini tambahan saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jenderal Purnomo silakan. Terima kasih Pak, turun tambahkan saja Pak. Saya ingat kemarin tanggal 1 ulang tahun Polri, Presiden menyampaikan hukum itu tajam atas tajam bawah. Kami mohon itu bisa terlaksana dengan baik. Pak, siapa Pak? Dengan Pak? Purnomo. Saya bisa itu terlaksana dengan baik tentang hukum yang tajam atas tajam bawah. Yang
paling penting adalah tentang ijazah Joko Widodo setahun lebih Bapak. Kami di jalanan tidak tuntas-tuntas begitu. Mungkin supaya tidak ada fitnah, lebih baik kita selesaikan di meja hijau atau di pengadilan sehingga jelas apakah teman-teman ini yang mengatakan itu salah atau memang Jokowi yang ijazahnya tidak benar. Yang kedua tentang koruptor Pak, paling-paling uang rakyat. Satu sisi rakyat sekarang udah susah hidup Pak. Satu sisi banyak orang menikmati hasil yang sekarang terjadi. Mohon nanti Bapak Polisi memberikan atau bisa melaksanakan hukum secara adil dan bijaksana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi, Pak Mur, dan kita semua, di awal saya ingin menyampaikan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ad-dinu nasihatu lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi para pemimpin, juga kita semua umat Islam. Dan dalam kesempatan ini izinkan kami untuk saling nasihati dalam rangka kecintaan kami pada institusi Polri dan negeri ini. Yang pertama Pak, kami ingin tegaskan kembali agar institusi Polri tidak keliru memahami apa yang menjadi aspirasi masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan reformasi Polri. Karena Agustus tahun yang lalu, muara daripada tuntutan reformasi Polri itu bukan hanya soal kelembagaan, soal SDM, soal tata kelola, anggaran, dan segala hal yang berkaitan dengan manajemen institusi kepolisian dan tupoksinya. Tetapi yang paling penting, krusial dan mendesak adalah pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi belum ada disebut sebagai reformasi Polri kalau belum ada pencopotan Kapolri Jenderal Listio Prabowo. Namun demikian sebenarnya kan mekanisme pengisian jabatan Kapolri itu bisa dua hal. Yang pertama ada inisiatif Presiden untuk melakukan pencopotan dan penggantian. Yang kedua saya pikir Pak Listio Sigit Prabowo juga bisa mengambil inisiatif untuk berbesar hati untuk mengundurkan diri, karena kami yakin Pak Listio Sigit tidak perlu khawatir kalau beliau mundur khawatir dianggap colong pelayu lungo gelanggang. Tidak Pak, karena kami yakin di institusi Polri itu banyak ya polisi-polisi yang baik atau hugeng-hugeng yang baik yang bisa melanjutkan amanah dalam penegakan hukum di negeri ini. Karena kami meyakini Pak, polisi bagi Republik itu adalah setengah masalah. Kalau masalah polisi ini bisa kita bereskan, insya Allah setengah dari masalah Republik ini juga sudah beres. Itu yang pertama. Yang kedua, di Yanma ini Pak, kami juga dulu pernah datang tapi dengan elemen yang lain 212 ketika itu. Salah satu tuntutannya yang sampai hari ini juga belum pernah ditindaklanjuti oleh institusi Polri dan sudah pernah dijanjikan oleh Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo saat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI. Ini tentang tindak lanjut kasus KM 50 yang saat itu Pak Kapolri berjanji jika ada novum akan ditindaklanjuti. Dan perlu kami tegaskan, kami juga sudah mengirimkan novum berupa petunjuk-petunjuk bahkan bukti saksi yang telah dikompilasi oleh Pak Marwan Batubara juga dalam buku putih KM 50 yang itu belum pernah diambil keterangannya baik oleh penyidik di tingkat penyidikan apalagi di pengadilan. Dan kami meyakini proses persidangan sampai pemberian vonis pada kasus KM 50 itu hanya untuk melegitimasi skenario tertentu agar perkaranya dianggap selesai. Nah, karena itu janji juga sudah disampaikan Kapolri, novum juga sudah ada. Kalaupun ya Pak Listio paling tidak mengambil dua inisiatif. Kalau tidak mau mengambil inisiatif mengundurkan diri dari jabatan Kapolri, segera mengambil inisiatif untuk melakukan penyidikan ulang kasus KM 50, karena sekali lagi tidak make sense Pak, persoalan itu dianggap pada 3 orang dan kemudian putusannya juga onslah. Janganlah kami rakyat yang memang bodoh ini semakin dibodohi lagi dengan proses penegakan hukum yang dinarasikan sebagai sebuah penegakan hukum, tapi kami membacanya dengan sangat gamblang, bahkan telanjang. Itu hanya orkestrasi yang dilegitimasi oleh proses penyidikan, penuntutan, bahkan vonis pengadilan. Dan yang terakhir yang paling penting bagi kami, saya pikir kami ingin menjadi mitra, dan saya yakin juga institusi kepolisian ingin menjadi mitra kami, mitra aktivis, mitra rakyat. Karena itu jangan pernah ada lagi narasi penegakan hukum menggunakan pendekatan kriminalisasi, yakni mempersoalkan sesuatu yang sebenarnya bukan kejahatan tapi dinarasikan sebagai kejahatan dan melakukan upaya represifme seolah-olah itu tindakan penegakan hukum, padahal pembungkaman.
Misalnya hari ini ada isu demo dan sebagainya, tiba-tiba Humas Polda menarasikan kondisi genting, tiba-tiba ada akun yang ditangkap, tiba-tiba dan seterusnya. Tidaklah. Kami ingin justru mendapatkan pencerahan dari institusi Polri dan narasi yang menenteramkan, dan kalaupun ada ya tindak saja sesuai dengan fakta, sehingga kami tidak merasa prihatin, khawatir atau ketakutan untuk menjalankan hak konstitusional kami untuk menyampaikan pendapat. Karena sejak Republik ini berdiri sampai hari ini, menyampaikan pendapat itu adalah hak konstitusi, dan tidak ada satupun pasal yang menjadikan atau mengubah menyampaikan pendapat itu menjadi kejahatan. Tapi memang pada era 10 tahun Presiden Joko Widodo, dan sayangnya legasi ini dilanjutkan di institusi polisi saat kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, yakni apa? Sering mengkriminalisasi aktivis rakyat, padahal banyak masalah yang harusnya diselesaikan. Oke, kasus Febri itu juga kita apresiasi, tetapi masih banyak lagi kasus-kasus yang lain yang memang itu memiskinkan rakyat yang perlu mendapat atensi. Termasuk dulu saat KM50 itu ada satu pembubaran institusi yang kami duga kuat ini menjadi semacam tambang jual beli kewenangan di institusi polisi untuk mencari kekayaan dan menumpuk harta. Yakni apa? Satgasus Merah Putih. Saat itu ketika rame-rame kasus Sambo, tiba-tiba Satgasus dibubarkan tanpa ada pertanggungjawaban. Audit kinerja tidak ada, audit kewenangan kelembagaan tidak ada, yang paling penting audit keuangan tidak ada. Karena itu izinkan kami untuk menyampaikan kepada rakyat bahwa institusi polisi ini sudah bisa dipercaya dan kredibel dengan cara apa? Panjenengan dengan bapak-bapak yang ada di institusi Polri memberikan kinerja itu kepada kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk bisa memberikan kritik lagi kepada institusi Polri. Demikian, terima kasih Pak Mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Bandung. Saya dari MKGR Bandung, Jawa Barat sebagai presidium. MKGR Golkar nanti. MKR Jawa Barat sebagai presidium juga. Di sini saya bisa menyuarakan juga perwakilan Luciana Mulia. Menyampaikan juga suara dari emak-emak yang selama ini selalu kami sampaikan, tapi entah kenapa tidak pernah sampai kepada pimpinan pusat. Saya ingin menyampaikan, tolong jangan diperpanjang lagi Listio Sigit untuk menjadi Kapolri, dan tidak ada perpanjangan masa pensiun. Yang saya dengar-dengar ada undang-undang yang akan diperbaiki bahwa tidak ada diperpanjang untuk batas usia pensiun dari Listio Sigit. Dan saya hanya meminta tolong pecat Bapak Listio Sigit karena memang sudah terlalu lama, dan beliau Bu, atasannya dipecat. Enggak, maksudnya disampaikan untuk disampaikan tidak ada lagi perpanjangan usia batas pensiun, karena memang beliau sudah memasuki masa pensiun sebetulnya. Itu saja, dan sudahi akhiri untuk perbaikan negara dan bangsa ini. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada yang tertinggi, mungkin ini Prabowo, untuk mengambil sikap. Memang kita menghendaki untuk Bapak Listio Sigit mengakhiri jabatannya. Terima kasih. Pak Dwi pesannya minta dipecat loh Pak Kapolri, Pak Dwi ya. Demikian Pak Dwi, yang terakhir yang tadi sampaikan Bu Lucy sudah kami sampaikan. Monggo silakan, Bang, ada respon dari Kombes sendiri. Terima kasih atas kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dari perwakilan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat atau GMKR yang saat ini sudah mendatangi kantor pelayanan pengaduan masyarakat ya, yang dimiliki oleh Polri. Jadi pada kesempatan ini tugas kami di sini sebagai penyambung lidah ya, atau memberikan informasi kepada pimpinan terkait dengan adanya pengaduan masyarakat yang saat ini sudah dilakukan. Kami nggak ada kewenangan untuk menjawab semua tuntutan bapak-bapak ya. Jadi kami hanya memediasi, nanti apa yang sudah disampaikan oleh bapak ibu akan kita tindak lanjuti ke Kapolri, ke
ke Wakapolri dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih sudah kooperatif gitu, maksudnya inilah sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kita inginkan. Manakala kalau ada aspirasi itu terus nggak unjuk rasa gitu ya, mengganggu ketertiban kalau unjuk rasa. Kalau begini kan kita enak bakar gitu Pak ya. Iya. Kalau begini kan kita enak, jelas, duduk bersama, kita juga jadi kegiatan saling kenal, menyambung silaturahim kan gitu. Saya jadi tahu kan, apalagi Bapak sering muncul Pak Kosim. jadi tahu, saya bisa lihat langsung, luar biasa kan gitu. Nah, jadi Sering-sering diundang ya Pak. ya. Sering-sering diundang gitu. Jadi itu Pak, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian nanti kita buatkan administrasinya, nanti silakan Tanda terima. Nah, untuk nanti kita tindak lanjuti ke pimpinan. Izin dulu Pak. Ya, monggo Pak. Sudah dapat Pak? Yang berdiri? Yang berdiri pas Pak. Ada yang berminat. Dibawa aja lah, dibawa. Oleh-oleh. Unik ini. Pak Ugro tidak bisa hadir. Oh iya, Beliau sementara di rumah dulu. Di rumah kan. tapi sehat Pak ya. Gue Pak lihat dulu, kemudian nanti ditandatangani. Bismillah. Dan kesimpulannya sama. Ya, lu. Masih di mana? Cepet banget nirunya ya. Ini di dalam. Ya. Percaya aja. Habis dari sini kemana lagi Pak? KPK. Kalau KPK hanya 1/4 persoalan bangsa, taruhnya di sini. 1/4 lagi di mana? 1/4-nya udah kita lah masalahnya. Sebentar lagi dia dari Gibran. Oh itu 100% itu. Izin Pak, saya mau menambahkan Iya. ya dari FPPI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Sodri wa yaqul amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amal. Saya dari FPPI Forum Purnawirawan TNI. Terima kasih bisa kesempatan Dengan Pak siapa Pak? dengan Saji Baryadi. Saji. Dapat kesempatan bisa masuk ke kantor Mabes Polri bersama bapak-bapak kita semua perjuangan yang sama. Singkat persoalannya sebetulnya ini kaitannya dengan ijazah palsu Jokowi Pak. Nah ini dimohon sebenarnya nggak harus capek masyarakat, nggak harus sampai berlarut-larut bertahun-tahun gini. Yang intinya ini kan penegakan hukum jelas. Kalau memang itu Jokowi memang punya jasa asli, ya tunjukkan ijazah asli. Kalau memang tidak, ya tunjukkan tidak. Konsekuensinya hukum. Termasuk kami ini juga saling menduga, tapi jelas secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu.
Saya berani menjadi saksi kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan, saya siap. Pengadilan Tunjukkan. pengadilannya yang nggak boleh nembak. Tunjukkan ijazah palsunya Jokowi. Gitu. Jadi ini hukum jelas. Nah ini semuanya produknya adalah di kepolisian yang bisa menegakkan semua ini. Karena tidak lain, nggak bisa kita orang sipil, TNI segala macam pensiun, nggak bisa. Ini hanya di kepolisian yang bisa membuka persoalan ini dengan jelas. Ini persoalannya kosnya udah tinggi Pak. Masyarakat tuh dengan isu kayak gini, emersi persoalan juga saya kira membawa dampak Pak. Membawa dampak Pak, emosional sama teman pada apa saling sama saudara bahkan lah. Ini dalam kesempatan ini kami dari LPI ini saya tidak bisa menahan akan saya sampaikan ini. Tolong dari penegak hukum kepolisian terutama ini segera dibuktikan secara sejelas-jelasnya. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita stop. Cukup ya. Karena nanti masih ada jam lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Udwi. Ya. Semuanya. Terima kasih. Ya, kami mendoakan lah. Satu lagi dan Satu lagi. Sama nih. saya Mayor Pur Angkatan Darat, Ya. Pak Muhammad Taib Oh ya. dari FPI. Tadi sepertinya suasananya panas. Saya ingin menginginkan hanya dua kalimat. Apa itu? Wahai manusia, sadarlah hari ini. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhan nas, sadarlah. Terima kasih Pak hadirnya sekali lagi. Semoga diberi selalu kesehatan. Amin, Pak Dwi juga. Amin. Amin. Melaksanakan perjuangan ini. Amin, amin ya rabbal. Dan tolong dibantu.